apakah Anda benar-benar mantul? Ya, menurut saudara kata mantul ini apa artinya? Mantap, betul. Ya, boleh juga. Tetapi mantul ini juga, ya saudara, adalah memantulkan, ya, mencerminkan. Itu memantulkan, saudara. Jadi apakah Anda benar-benar mantul? Mantap, betul. Ya saudara, dulu saya tidak tahu loh artinya mantul itu, saudara. Apa-apa kok mantul, apa-apa kok mantul. Ya, soto aja dibilang mantul. Opone sing mantul gitu loh. Ya, sampai akhirnya saya tahu, oh mantap betul. Ya, saya selalu setuju kalau soto selalu mantul. Saudara, apakah Anda benar-benar mantul? Saudara, artinya saudara dan saya ini benar-benar sesuatu yang katakanlah hebat, sesuatu yang luar biasa, yang mantap betul. Ya saudara. Nah, itu sebab saya ingin mengajak kita membaca lebih dahulu dari Alkitab, dari Mazmur pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8 para kekasih. Kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan di sini saudara, kita belajar bagaimana di awal-awal pemazmur, ya, di dalam menjilidkan kitab Mazmur ini, pada fasa-fasa awal itu sudah penuh dengan pengharapan. Ya, katakan penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan menghargai pengharapan manusia. Ya, saudara. Dan itu hasil daripada orang yang menaruh harap kepada Tuhan saja. Saudara, jangan menaruh harap pada uang, pada kedudukan, kepada anak-anak saudara yang luar biasa berhasil, kepada orang tuamu, anak-anakku yang masih muda, kepada suamimu yang hebat, kepada istrimu yang luar biasa. Jangan ada satu orang yang Anda anggap sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Engkau harus berharap hanya dia yang luar biasa, baru engkau mantul banget. Ya, itu sebab para kekasih, ayat-ayat yang akan kita baca ini, Mazmur pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8 akan membuka kepada kita satu rahasia bagaimana kita bisa menjadi mantul. 1, 2, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Ayat 7 berbeda dengan ayat 8, saudara. Ayat 7 adalah sesuatu harapan yang murni kepada Tuhan. Katakan harapan yang murni kepada Tuhan. Yaitu saya menaruh harap pada cahaya kemuliaan wajah Tuhan yang menjadi harapan saya, saudara. Tetapi ayat 8, saudara, di situ sekilas pada bagian kedua ayat 8 dijelaskan tentang adanya orang-orang yang sangat bergembira karena hasil panen gandum, hasil panen anggurnya melimpah, dan mereka mungkin memberi juga sebagian dari limpahan panen mereka kepada kita orang. Sehingga kita juga, wah, aku dikasih bagian. Ya, senang juga. Aku tidak ikut tandur, aku tidak ikut tanam, tidak ikut panen, aku dapat bagian. Saudara, itu secara duniawi. Ya, jadi ayat 8 adalah kesukacitaan secara duniawi yang dibagikan oleh orang-orang yang berhasil kepada kita. Jadi kita juga gembira juga. Gak mungkin kita jadi sedih atau menangis ketika menerima dari mereka, saudara. Tetapi saudara, kalimat ayat yang ke-8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak. Katakan lebih banyak. Sukacita yang akan saya terima. Ayo tangan saudara begini. Sukacita yang akan saya terima dari Allah Bapa saya lebih banyak daripada sukacita bila mana saya menerima dari sesama manusia yang berhasil. Saudara, inilah yang kita akan pelajari.
Lalu sukacita apa itu? Ya, itu sukacita yang seperti apa? Itu adalah harapan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-7. Ya, saudara, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Saudara, banyak orang putus asa sampai mereka bertanya-tanya, siapa ya yang mau memberikan kebaikan buat kita? Kita ini sudah jenuh, bosan dengan semua keadaan yang minus, semua keadaan yang terjepit, semua keadaan yang self-isolating. Kita ini sudah bosan semuanya. Kita ini hanya menaruh harap kepadamu, kepada sinar kemuliaanmu. Biarlah sinar wajahmu engkau sorotkan kepada hamba, sehingga hamba bisa memantulkan itu sinar kepada orang-orang yang lain. Sehingga hamba lebih penuh sukacita ketika engkau memberikan harapan kepada hamba menjadi kenyataan. Harapan itu lebih besar daripada kalau orang-orang memberi kepada kami. Bagian mereka diberikan sebagian kepada kami. Itu sukacita tapi tidak seberapa. Saudara yang kekasih, itu sebab kita ini harus mendorong kita. Katakan, firman ini harus mendorong saya. Untuk saya secara pribadi menerima jamahan ilahi, perubahan dahsyat dalam sejarah hidup saya. Sejak adanya COVID-19 ini,